Halo, kembali lagi bersama saya Muhammad Teguh Kuncoro. Kali ini kita berjumpa dalam kelas Ekonometrika untuk semester 5. Oke, pada pertemuan kedua kita kali ini, agenda kita adalah membahas tentang topik ruang lingkup ekonometrika dan konsep-konsep dasar dalam ekonometrika. Jadi kita awali dengan apa sih definisi dari ekonometrika itu? Beberapa ahli atau pakar mempunyai beberapa definisi tentang ekonometrika. Di antaranya adalah, yang pertama ada definisi ekonometrika menurut Samuelson, Krugman, dan Stone. Jadi ekonometrika menurut mereka adalah suatu analisis kuantitatif mengenai fenomena ekonomi nyata yang dikaitkan dengan teori-teori ekonomi dan dianalisis dengan menggunakan metode-metode inferensi yang sesuai. Kemudian selanjutnya ada pendapat dari Arthur S. Goldberger. Dia berpendapat bahwa ekonometrika merupakan suatu ilmu yang mengakomodasi antara teori ekonomi, matematika, dan statistika untuk menganalisis fenomena-fenomena ekonomi yang terjadi. Kemudian yang ketiga ada menurut G.S. Mandala. Menurut G.S. Mandala, ekonometrika merupakan penerapan matematika dan statistik dalam teori-teori ekonomi yang digunakan untuk tujuan memverifikasi teori yang sudah ada ataupun melakukan pemecahan-pemecahan masalah ekonomi lainnya. Jadi definisi ekonometrika secara garis besar dia adalah mencakup 3 bidang keilmuan sebagai berikut, yaitu ada 1 teori ekonomi, kedua ada matematika, dan ketiga ada statistika. Kemudian apa sih perbedaannya antara ekonometrika dan statistika ekonomi? Perbedaannya adalah terletak pada hubungannya. Jika di ekonometrika, hubungannya lebih ditekankan pada adanya hubungan kausalitas. Jadi bukan sekedar hanya adanya korelasi di antara variabel dependen dan independennya. Kemudian, jadi apa sih bedanya antara korelasi dan kausalitas? Jadi korelasi adalah suatu teknik statistik yang memberitahu kita hubungan dari pasangan variabel, bisa 2 variabel atau lebih dari 2 variabel, bagaimana dia berubah secara linear dan secara bersama-sama. Jadi misalkan 2 atau lebih variabel, misalkan mereka berkorelasi, jadi ini artinya bahwa 2 atau lebih variabel tersebut berarti mereka memiliki hubungan. Namun, kita tidak bisa mengetahui mengapa dan bagaimana hubungan antar variabel tersebut lebih lanjut. Itulah korelasi. Nah, sedangkan untuk kausalitas ini selangkah lebih maju dari korelasi. Jadi, pada kausalitas nantinya dia akan menjelaskan hubungan antara 2 variabel. Jadi, dia menjelaskan hubungan sebab akibat antara 2 variabel. Jadi, variabel 1 merupakan sebab dari adanya perubahan pada variabel keduanya, atau variabel independennya merupakan penyebab dari perubahan yang terjadi pada variabel dependennya. Sebagai contoh sederhana untuk membedakan antara korelasi dan kausalitas. Jadi misalkan saya punya handphone, kemudian saya membuka SMS atau text message saya atau WhatsApp saya. Kemudian setelah saya buka text message saya tidak bisa atau gagal mengirimkan pesan. Kemudian setelahnya HP saya error. Jadi ada 2 kejadian, yaitu ketika saya mengirim pesannya error, dan kemudian HP saya nge-freeze atau error. Jadi kedua kejadian ini merupakan atau memiliki korelasi yang sama. Jadi ketika saya mengirim pesan dan gagal atau error, HP saya juga ikut nge-freeze dan error. Tapi apakah ini menjelaskan hubungan kausalitas? Dia tentu menjelaskan adanya korelasi antara 2 kejadian tersebut. Tapi belum tentu penyebab matinya handphone saya atau nge-freeze-nya atau errornya HP saya adalah dari sistem messaging-nya yang gagal. Ternyata kalau kita lebih teliti lebih dalam, kita lakukan riset, ternyata yang menyebabkan kedua hal tersebut terjadi adalah RAM dari handphonenya yang tidak mencukupi misalkan. Jadi karena RAM-nya tidak mencukupi, hal ini menyebabkan ketika saya mengirimkan pesan pendek, dia gagal. Kemudian ketika RAM-nya tidak mencukupi juga, itu menyebabkan HP saya menjadi error atau nge-freeze. Jadi ini merupakan 2 hal yang memiliki korelasi, tetapi dia tidak memiliki kausalitas. Jadi sistem messaging yang gagal, dia bukan merupakan kausalitas dari handphone saya yang error. Tapi yang merupakan kausalitas dari kedua kejadian tersebut adalah RAM-nya yang tidak mencukupi. Jadi RAM tidak mencukupi menyebabkan sistem messaging handphone saya gagal, kemudian RAM yang tidak mencukupi juga yang menyebabkan handphone saya akhirnya nge-freeze atau error. Oke, itu konsep sederhana. Lalu bagaimana konsep tersebut kita terapkan dalam
ekonometrika. Jadi tadi ekonometrika adalah framework-nya adalah teori ekonomi. Jadi misalkan pada persamaan berikut. Dari persamaan berikut dapat kita lihat bahwa dari 3 jenis keilmuan tadi, kita bisa lihat secara teori ekonomi, ini merupakan teori ekonomi yang dikembangkan oleh John Maynard Keynes. Jadi ini merupakan teori konsumsi. Dia menyatakan bahwa konsumsi itu sangat dipengaruhi oleh pendapatan. Itu dari sisi teori ekonominya. Kemudian dari sisi fungsi matematisnya, kita dapat merubah atau membuat fungsi matematisnya sebagai berikut. Kemudian dari sisi statistika, nantinya kita juga harus menentukan berapa besaran konstantanya, berapa besaran koefisiennya, kemudian kita juga menentukan berapa errornya dan berapa R-square-nya, dan lain sebagainya. Ini untuk menguji apakah model tersebut sudah robust atau belum untuk digunakan untuk analisa lebih lanjut. Tujuan dari ekonometri sendiri itu ada 3 kurang lebih. Pertama adalah dia untuk melakukan pengujian atau pembuktian teori. Nah, misalnya nih, contoh sebelumnya, ada teori tentang konsumsi dari John Maynard Keynes yang menyatakan bahwa konsumsi itu dipengaruhi oleh pendapatan. Nah, kemudian kita ingin melakukan pembuktian ulang, apakah benar kalau pendapatan itu akan berpengaruh terhadap konsumsi. Makanya kita melakukan uji ekonometrik untuk membuktikannya. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk melakukan penafsiran mengenai besaran koefisien dari variabel-variabel dalam suatu hubungan atau model ekonomi. Misalnya pada contoh kasus teori dari John Maynard Keynes tadi, jadi kita bisa menentukan berapa besaran dari konstantanya atau A-nya dan berapa besaran dari koefisiennya atau B-nya. Besaran dari B-nya atau koefisiennya ini nanti menentukan berapa besaran atau pengaruh dari si pendapatan itu terhadap konsumsi. Tujuan yang ketiga dari ekonometrika adalah dia digunakan untuk peramalan dari besaran nilai-nilai koefisien ekonomi. Misalkan kita mempunyai suatu fungsi permintaan misalkan. Nah, dari itu mungkin kita bisa turunkan sehingga kita bisa mendapatkan misalkan nilai elastisitas dari suatu produk seperti itu dan lain sebagainya. Kemudian ekonometrika ini ada 2 tipe atau 2 jenis dari ekonometrika. Jadi pertama ada ekonometrika teoritis atau theoretical econometrics, dan yang kedua ada ekonometrika terapan atau applied econometrics. Nah, untuk ekonometrika teoritis ini dia berkenaan dengan pengembangan model yang cocok untuk mengukur hubungan ekonomi dengan menggunakan metode atau model ekonometrika. Oke, yang kedua adalah ekonomi terapan. Jadi dia merupakan ekonomi praktis, jadi dia merupakan aplikasi dari ekonometrika teoritis yang sudah dikembangkan sebelumnya, kemudian diaplikasikan dalam kehidupan yang lebih praktis untuk melakukan pengujian atau melakukan forecasting atau peramalan untuk masa depan. Oke, kemudian selanjutnya teman-teman juga harus paham dengan apa itu yang disebut model. Jadi model adalah merupakan konstruk teoritis, jadi dia berisi tentang kerangka berpikir teori ekonomis. Jadi di situ nanti akan ada kerangka berpikirnya mengenai teorinya di situ, kemudian dihubungkan dengan variabel-variabelnya yang biasanya dia akan dibentuk dalam bentuk persamaan matematis atau juga bisa dalam bentuk grafis atau diagram dan lain sebagainya. Si model ini biasanya dia dibentuk dalam ekonometrika, dia ada dalam bentuk persamaan matematis. Dalam ekonometrika sendiri nantinya biasanya model ini berada dalam bentuk persamaan matematis, di mana nanti di sisi kiri dari persamaan tersebut dia akan menggambarkan variabel dependent atau variabel yang dipengaruhi, dan di sebelah kanan dari persamaan dia akan menggambarkan variabel-variabel independen atau variabel yang mempengaruhi dari variabel dependentnya. Setelah kita mengetahui bagaimana tentang model itu, selanjutnya kita harus tahu juga apa sih asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam ekonometrika. Nah, kurang lebih ada 3 asumsi dasar yang biasanya dipakai dalam ekonometrika. Jadi pertama dalam ekonometrika kita memakai asumsi penyederhanaan. Kemudian yang kedua adalah asumsi rasionalitas. Dan yang ketiga adalah asumsi ceteris paribus. Yang pertama adalah asumsi penyederhanaan. Jadi dalam membentuk suatu model ekonometrika, biasanya suatu variabel dependen akan dipengaruhi oleh banyak sekali variabel independen. Nah, kita tidak bisa menggunakan semua variabel independen itu ke dalam model. Makanya kita memerlukan penyederhanaan yang sesuai dengan teori atau framework teori ekonomi yang mendasari. Jadi misalkan suatu variabel dependen dipengaruhi oleh 1000 variabel independen, mungkin kita bisa memilih 5-10 variabel yang
mempengaruhi variabel dependen tersebut untuk menyederhanakannya. Yang kedua adalah terkait dengan rasionalitas. Jadi dalam membentuk satu model kita harus mempertimbangkan sisi rasionalitas. Apakah variabel tersebut atau variabel independen benar-benar mempengaruhi atau punya hubungan sebab akibat dengan variabel dependennya, ataukah dua variabel tersebut dia hanya mempunyai korelasi saja tapi dia tidak membentuk suatu kausalitas. Jadi di sini rasionalitas sangat diperlukan, terutama berkaitan dengan teori ekonomi. Jadi dia harus mempunyai dasar teori ekonominya untuk menjelaskan fenomena atau hubungan dari model tersebut. Yang ketiga adalah asumsi ceteris paribus. Ceteris paribus ini maksudnya adalah variabel-variabel lain selain yang sudah ditentukan itu dianggap konstan. Jadi ini untuk bisa menentukan kausalitas dari si variabel independen yang digunakan. Jadi kalau variabel lainnya atau variabel yang diwakili oleh mu atau errornya dianggap konstan, maka kita akan bisa menentukan apakah si variabel independen ini mempunyai hubungan kausalitas dengan si variabel dependennya. Next step adalah kita mengetahui bagaimana metodologi dalam pembentukan model ekonometrika. Jadi kurang lebih metodologinya bisa dilihat pada flowchart berikut. Jadi kita mulai dengan mengidentifikasi masalahnya terlebih dahulu, kemudian kita cocokkan dengan teori ekonominya, ada teori ekonomi yang mendasari atau tidak. Kemudian setelah itu kita cocokkan keduanya, kita cari model ekonominya atau model ekonometrikanya, apakah bisa dibentuk model ekonometrika. Kemudian kita lakukan analisis atau kita cari datanya dulu. Kita cari datanya dulu, kemudian kita analisis datanya, apakah data tersebut bisa membentuk konstruknya dengan melakukan uji asumsi klasik yang meliputi ada uji autokorelasi, multikolinearitas, heterokedastisitas, dan distribusi normal atau normalitas data. Nah, jika data tersebut belum bisa memenuhi uji asumsi klasik tersebut, maka kita bisa kembali ke pembentukan model ekonomi. Kita susun lagi model ekonomi atau kita cari ulang datanya. Tapi jika datanya sudah bisa, kita bisa melakukan langkah selanjutnya, yaitu kita melakukan uji hipotesis. Nah, uji hipotesis ini bisa dilakukan baik secara parsial maupun simultan. Baik secara satu-satu per variabel terhadap variabel independen terhadap variabel dependennya, ataupun secara simultan antara semua variabel independen terhadap variabel dependennya. Nah, kemudian setelahnya kita akan bentuk formulasi matematisnya dari persamaan regresinya. Kemudian kita gunakan hasil analisis tersebut untuk dilakukan analisis lebih lanjut. Bisa melakukan analisis koefisiennya, kita cari peramalan untuk kedepannya sehingga kita bisa membuat kebijakan-kebijakan dari hasil analisis. Kemudian ciri-ciri model ekonometrika yang baik itu ada 5 kurang lebih. Jadi pertama, dia secara teoritis dia masuk akal atau theoretical plausibility. Kemudian yang kedua, dia memiliki kemampuan untuk menjelaskan atau explanatory ability. Kemudian yang ketiga, dia mempunyai keakuratan taksiran atau estimasi dari parameternya. Kemudian yang keempat, dia memiliki kemampuan untuk melakukan peramalan atau forecasting. Kemudian yang kelima atau yang terakhir adalah kesederhanaan atau simplicity. Nah, kemudian yang ketiga adalah kelemahan dari ekonometrika sendiri ini. Jadi walaupun dia merupakan integrasi atau gabungan dari beberapa bidang keilmuan seperti tadi teori ekonomi, statistika, dan matematika, tapi bukan berarti dia bisa digunakan untuk memecahkan segala permasalahan ekonomi. Jadi ekonometrika ini bukan seperti alat serba bisa yang bisa digunakan untuk menyelesaikan semua masalah dari teori ekonomi atau permasalahan ekonomi yang ada, tetapi ini merupakan salah satu alat. Jadi masih banyak alat-alat dan metode-metode ekonomi lain yang bisa membantu dalam penyelesaian problem-problem ekonomi yang ada di dunia ini. Oke, jadi teman-teman mungkin masih bingung, masih di awang-awang tentang ekonometrika. Jadi untuk memudahkan, saya akan memberikan sedikit contoh. Jadi misalkan kayak gini, suatu perusahaan PTX misalkan, dia ingin mengembangkan atau menambah jumlah penjualannya atau menambah jumlah produknya yang dijual di pasaran. Untuk melakukan hal tersebut, tentunya si PTX ini dia memerlukan data atau estimasi peramalan berapa permintaan dari produk barang X-nya, sehingga dia bisa membantu dalam membuat kebijakan yang lebih baik. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan oleh perusahaan X adalah dia harus merumuskan masalah terlebih dahulu. Jadi masalahnya adalah dia harus mengetahui atau mengestimasi jumlah permintaan. Jadi dia harus menentukan permintaan sebagai variabel dependennya nanti akan dipengaruhi oleh variabel apa saja. Nah, menurut teori permintaan ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Di antaranya adalah harga dari produk itu sendiri, kemudian harga dari produk substitusi atau produk komplementernya, kemudian pendapatan masyarakat, tren pasar, kemudian pendapatan, gaya hidup, dan lain sebagainya. Masih banyak faktor-faktor yang bisa mempengaruhi dari
permintaan barang X tersebut. Jadi permintaan itu bisa dipengaruhi oleh banyak sekali faktor. Nah, dalam ekonometrika, ingat asumsi pertama tadi, kita harus melakukan penyederhanaan. Jadi kita sederhanakan realita yang sangat kompleks itu menjadi suatu model yang lebih sederhana dan lebih mudah untuk digunakan dalam pengambilan keputusan nantinya. Jadi misalkan kita pilih dari berbagai macam atau banyak variabel independen yang berpengaruh terhadap permintaan tadi, kita pilih 1-3 misalkan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap permintaan. Misalkan permintaan tadi akan sangat dipengaruhi oleh harga produk tersebut, kemudian dia dipengaruhi oleh harga produk substitusi atau komplementernya, kemudian juga dia dipengaruhi oleh pendapatan dari konsumennya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita buat hipotesanya. Jadi hipotesa ini merupakan jawaban sementara untuk permasalahan yang sedang dihadapi berdasarkan teori-teori literasi yang sudah kita kumpulkan sebelumnya. Nah, misalkan dari kasus tadi, jadi ada 3 variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen. Jadi kita mungkin bisa membuat 4 hipotesa. Jadi misalkan hipotesa pertama. Jadi hipotesa pertamanya adalah harga barang X berpengaruh negatif signifikan terhadap permintaan dari barang X. Misalkan. Kemudian hipotesa keduanya adalah harga barang Y dia berpengaruh positif signifikan terhadap kuantitas permintaan dari barang X. Kemudian hipotesa yang ketiga adalah pendapatan dia berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah permintaan dari barang X. Kemudian yang keempat adalah 3 variabel tersebut, jadi harga barang X, kemudian harga barang Y, dan income atau pendapatan dari masyarakat dia berpengaruh secara simultan terhadap permintaan barang X. Oke, setelah kita mendapatkan hipotesanya tadi, kemudian kita cari data, kemudian kita olah datanya, kita lakukan uji asumsi klasik. Jadi uji asumsi klasik ini menentukan apakah nanti datanya bisa kita lakukan uji regresi atau tidak. Di uji asumsi klasik ini kurang lebih ada 4, jadi kita tentukan apakah datanya berdistribusi normal atau tidak, kemudian apakah terdapat autokorelasi atau tidak, kemudian apakah terdapat multikolinearitas atau tidak, dan yang keempat, ada tidaknya heterogenestisitas di dalam si data tersebut. Oke, langkah selanjutnya adalah dengan kita bisa melakukan uji hipotesa terhadap data yang sudah kita dapat tersebut. Dari masing-masing hipotesa tersebut kita lakukan uji apakah dia signifikan atau tidak, apakah hipotesanya diterima atau ditolak dengan melihat nilai signifikansi dari data statistiknya. Apakah dia sudah sesuai dengan kriteria yang ditentukan, apakah dia sesuai dengan batas kritis yang dipakai oleh peneliti atau belum, misalkan pakai batas kritis 1% atau 5% dan sebagainya. Nah, selanjutnya dari analisis regresi tersebut kita bisa menyusun persamaan atau model matematisnya. Nah, misalkan kita mendapatkan persamaan atau model matematis seperti berikut. Jadi QD atau quantity demanded atau permintaannya sama dengan 100.000 dikurangi 2PX ditambah 0,5 PY dikurangi 0,02I. Nah, misalkan di periode ke depan atau di kuartal ke depan kita pengen melakukan peramalan dengan menggunakan model matematika tersebut. Jadi misalkan kita dapat data untuk kuartal ke depan bahwa harga barang X-nya nanti akan menjadi 10.000, kemudian harga barang Y-nya menjadi 9.000. Kemudian pendapatan masyarakatnya menjadi 2 juta rupiah. Dari informasi tersebut bisa kita masukkan ke dalam model matematik hingga kita akan mendapatkan estimasi permintaan dari barang X sebesar 4.500 unit. Sekian pemaparan materi tentang ruang lingkup ekonometrika yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan dan komentar bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih.